Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Huda dan yang kami muliakan jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Alhamdulillah, kalimat syukur yang selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan pundi-pundi kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang kita harapkan, yang selalu hadir di dalam kehidupan kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita pahala yang terbaik dan pahala yang sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu luar biasa, begitu perhatiannya terhadap umatnya. Tinggal bagaimana kita sebagai seseorang yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tanggung jawab yang begitu besar untuk mengemban dan mewujudkan cita-cita terbesar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita bisa meneladani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bisa mewujudkan daripada sunnah-sunnah beliau min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan dipertemukan oleh Allah di dalam kehidupan akhirat, setidaknya di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Yang pertama saya mohon maaf sebelumnya nggih. Mungkin di minggu yang lalu ada beberapa jamaah yang memang menyengaja untuk datang di masjid untuk mengikuti kajian, tapi qadarullah nggih, ketika itu memang saya belum bisa memastikan jadwalnya, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang berbeda. Ya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuai dengan apa yang menjadi maklum
bahwa materi kita pada malam hari ini yaitu menyangkut tentang masalah adab suami istri, tentang sebuah bahtera rumah tangga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu sampaikan, dan setiap pernikahan nasihat dari Allah yang tertuang di dalam surat Rum ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Masih ingat ya Pak? Sekalipun umur pernikahan sudah tidak lagi muda, tapi mudah-mudahan ini menjadi satu langkah, satu bekal bagi kita untuk mengarungi dan selalu istiqomah di dalam ibadah yang paling berat dan yang paling lama, yaitu ibadah di dalam rumah tangga. Sehingga begitu agungnya berkaitan tentang masalah rumah tangga, Allah jadikan rumah tangga menjadi apa? Ayatun min ayatillah. Ayat tanda besar dari tanda-tanda besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya nomor rumah tangga. Tapi pesan yang pertama yang disampaikan oleh Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Kita sudah lama Pak menikah. Ya. Ada yang umurnya sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai kelalen nggih. Kapan ya, tahun kapan nggih? Tapi ada satu pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangan-pasangan kita berasal dari diri kita. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk seorang lelaki. Dan sesungguhnya yang paling tinggi dari tulang rusuk itu apa? Bentuknya bengkok. Fa in aqamtaha kasartaha. Nek kita terlalu metenteng, Pak, terhadap siapa? Pasangan kita, kasartaha, maka kita akan mematahkan tulang rusuk tersebut. Tapi sebaliknya, wa in tarakaha atau wa in taraktaha lam yazal a'wajan. Tapi nek kita biarkan, Pak, setelah orang urusan, maka sungguh seorang perempuan itu sesuai dengan tabiatnya, yaitu apa? Bengkok. Makanya setiap kita harus mengetahui daripada karakteristik siapa? Pasangan. Lah, mari kita lihat daripada apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat tersebut. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ternyata seorang perempuan diciptakan oleh Allah dari siapa? Bagian laki-laki. Sementara Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah dari apa, Pak? Dari tanah. Ya, dalam bahasa Arab itu ada ungkapan atau kata yaitu al-adimu. Ya, itu mengandung unsur adam. Apa itu adim? Yaitu ketegasan. Napa Pak? Ketegasan. Secara fitrah, seorang laki-laki harus memiliki ketegasan di dalam rumah tangga. Makanya mohon maaf, ketika dalam rumah tangga hilang sosok siapa? Seorang ayah. Contoh saja ketika ada orang ataupun seorang anak yang ditinggal mati oleh siapa? Ayahnya, perubahan psikologisnya berubah. Kadang apa Pak? Rodok nakal. Nggih napa nggih? Apapun apa? Seorang anak masih memiliki seorang ayah tapi tidak memiliki karakteristik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tegas. Apa yang terjadi, Pak? Bandel,
beling, nggih napa nggih? Itulah karakteristik daripada apa? Seorang laki-laki. Lah, Siti Hawa itu bagaimana? Ya, Hawa itu kalau ditasrif itu ya menjadi hayyun. Apa itu hayyun? Hidup. Sementara Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari napa, Pak? Tanah. Nek tanah niku napa? Benda mati napa benda hidup? Benda mati. Makanya nyuwun sewu nggih, karakteristik seorang laki-laki, seorang suami rasanya itu kadang napa cepet mati, Pak. Ini napa nggih? Marah-marah. Tapi mungkin 15 menit sudah hilang rasa marah. Senang, tapi bisa jadi 15 menit dirubah menjadi apa? Tapi kalau perempuan diciptakan oleh Allah dari benda mati apa benda hidup? Makanya nyuwun sewu, seorang perempuan itu lebih hidup hatinya, dalam artian apa, Pak? Lebih sensitif. Itulah siapa? Perempuan. Sehingga luar biasa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Para ulama mempermuakan bahwa di dalam rumah tangga ketika antara seorang istri dan seorang suami mampu mempelajari daripada karakteristik pasangannya, biasanya di fase berapa, Pak, ini, Pak? Umur pernikahan 1 tahun sampai berapa? 5 tahun. Itu paling banyak terjadi apa? Masalah. Maka seringkali perpecahan, perceraian itu biasa terjadi di awal-awal apa? Pernikahan. Kenapa? Karena seseorang nggak mampu sabar di dalam mengarungi bahtera apa? Rumah tangga. Kenapa? Karena kadang kaget, Pak. Ketika ta'arufan, semua yang ditampilkan adalah apa? Sebuah kebaikan. Jebule nek pas setelah ijab qabil tu nikah, saya terima nikahnya. Jebule napa, Pak? Watak aslinya semuanya muncul. Maka bagaimana caranya agar kita selalu langgeng di dalam apa? Mengarungi bahtera rumah tangga? Maka para ulama mengisyaratkan bahwa ketika seseorang berada di dalam rumah tangga, maka jadikanlah rumah tangga itu sebagai apa? Sebuah segitiga. Sebuah apa, Pak? Segitiga. Nah, segitiga itu bentuknya bagaimana? Segitiga ya. Ya. Di sisi kanan seorang suami, di sisi kiri seorang istri, dan di atas ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang suami memadu kasih dengan seorang istri karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dikerucutkan oleh Allah, disempitkan hatinya. Akhirnya, Pak, tidak ada lagi gangguan dari luar. Kenapa, Pak? Sudah disempitkan. Hatimu hatiku, hatiku uangmu uangku, uangku nggih, Pak. Ini ketika sudah berbicara tentang masalah cinta karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kok kita perlu membahas tentang masalah adat berkaitan tentang masalah apa? Suami dan istri. Karena pola ini yang menjadi motivasi bagi kita. Ketika kita membangun rumah tangga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kerucutkan hati kita. Untuk apa? Saling mencintai antara siapa? Pasangan. Tapi ketika seseorang membangun rumah tangga karena apa, Pak? Unsur dunia, Pak. Pengennya digabung-gabungnya tetap bertolak. Makanya nyuwun sewu. Banyak orang yang hanya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan tentang masalah dunia, namun mampu merajutnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan
ya, keindahan dan kenikmatan di dalam rumah tangga. Tapi betapa banyak, Pak, yang Allah berikan kenikmatan, keluasan rezeki, tapi dibangun rumah tangga tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Turu ya napa, Pak? Saling membelah. Meja makan yang begitu mewah, Pak, ora tahu babar pisan makan bareng satu. Gila pagi, pagi-pagi lah bebeh, ya. Seorang istri nopo bangun wis bebeh masak. Bapaknya apa yang terjadi? Sudah mencari nopo warung. Tapi ketika seseorang memadu rumah tangganya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang terjalin adalah apa? Saling memikul tanggung jawab. Bagaimana seorang suami bisa beradab kepada seorang istri, dan seorang istri bisa beradab kepada seorang suami. Maka ada istilah apa? Rumahku adalah surga. Namun sekarang, Pak, orang banyak mengatakan apa? Lah, balik mengumah. Kenapa? Di rumah ada neraka. Apa yang terjadi? Terkadang seorang suami lebih memilih hiburan di luar. Niku. Ya. Sekarang yang viral itu orang banyak bercanda terhadap pasangan orang lain, tapi nek dengan pasangan sendiri, Pak, rasanya pengen perang. You know apa nggih? Boten nggih? Iya. Nek ngaji insyaallah boten. Yang di luar sana, Pak. Nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sehingga yang berikutnya, ya, sebelum kita masuk ke adab antara suami dan istri, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah. Tadi mukadimah. Sekarang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yaitu adab suami dan istri. Baik Pak, pertanyaannya Pak, apakah kita dengan istri kita atau dengan suami kita masih bergandengan seperti halnya yang ada di depan Pak? Ya, boncengan kadang jaga jarak nih Pak. Padahal dulu apa Pak? Buri tesi omber pengenin apa? Mepet. Tapi nek saniki sekarang agak berjarak nih karena di tengah-tengahnya ada anak. Yo alasan nggih mboten napa-napa. Tapi yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita menciptakan keluarga kita memiliki sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga di pertemuan yang lalu kita sudah membahas nih sebuah adab yang harus ada baik di antara apa? Suami ataupun seorang istri. Masih ingat Pak yang pertama? Yang pertama adalah apa? Al-amanah. Seseorang suami dan seorang istri harus punya satu keyakinan bahwa ketika dia menikah, dia memiliki amanah yang baru. Seorang suami mendapatkan amanah berupa istri yang dialihkan dari siapa? Orang tua ke pundak siapa? Suami. Dan seorang istri sudah berubah baktinya, yang dulu baktinya kepada siapa? Orang tua,
sekarang berpindah amanah tersebut berbakti kepada siapa? Seorang suami. Itu yang pertama. Yang kedua, harus tercipta yang namanya adab al-mawaddah warahmah. Kapanpun dan dimanapun, dua gerbong ini Pak harus ada di dalam kereta kita. Itu apa? Al-mawaddah warahmah. Tinggal bagaimana kita menumbuhkan mawaddah warahmah. Caranya bagaimana Pak? Menumbuhkan mawaddah, kasih sayang dan kelembutan. Dengan cara apa Pak? Ya, kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Nek jenengan saling memberikan hadiah, insya Allah apa? Saling mencintai. Ngapunten Pak, terutama yang sudah 15 tahun ke atas, masih sering memberikan surprise pembobotan kepada seorang istri Pak. Masih pembobotan Pak? Apa cuma dikabari istrinya, Bu, gajian anak gaji 13. Ku diceritani tok Pak. Ini, nggih. Ya, untuk menumbuhkan apa? Mawaddah warahmah harus apa Pak? Saling memberikan apa? Hadiah. Itu nggih, adab yang kedua. Adab yang ketiga apa? At-thiqatu, yaitu apa? Saling bisa menumbuhkan kepercayaan. Suami nggih napa? Percaya kepada seorang istri di dalam mengurusi napa? Rumahnya dan anaknya. Dan seorang napa? Istri juga napa? Percaya kepada seorang suami di dalam tanggung jawab mencari napa? Sekalipun ketika gajian seorang istri hanya mendapatkan jatah dapur Pak, tapi tetap seorang istri harus bisa menumbuhkan apa? Kepercayaan. Nggak ada unsur apa Pak? Suudon, kayak sisane nggo sapa ya. Nah, ini. Maka apa? Antara suami dan seorang istri harus mampu menumbuhkan apa? At-thiqatu, rasa saling apa? Percaya. Lah, itu diantara modal ya adab yang harus ditumbuhkan antara seorang suami dan seorang istri. Lah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama tentang adab seorang suami terhadap seorang istri. Apa saja? Wa ammal hukukul mukhtassah, adapun hak-hak yang khusus, wal adabul lati yalzamu kullan minaz zawjaini ay yaquma biha wahdahu nahwa zawjihi fahiya, dan adab-adab yang lazim yang harus ditunaikan oleh setiap dari kedua pasangan terhadap pasangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, adalah hak-hak. Ini yang pertama, hak-hak seorang apa? Zaujah ala zauj. Hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada apa? Seorang istri. Kenapa saya bahas dulu tentang masalah apa? Suami kepada seorang istri, ya, sebelum membahas tentang masalah apa? Istri kepada seorang suami. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki merupakan qawwam, pemimpin dan pengayom bagi siapa? Seorang istri. Namun mohon maaf Pak, ayat ini jangan selalu kita jadikan sebagai patokan di dalam berumah tangga. Yang terjadi apa? Pasti seorang suami akan egois terhadap apa? Seorang istri. Sementara di ayat yang lain Allah sampaikan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada tanggung jawab yang Allah bebankan kepada pundak seorang suami. Apa? Yang pertama Pak, adab seorang suami kepada seorang istri adalah ayyu'ashiraha bil ma'ruf. Ini puncak daripada adab seorang suami kepada seorang istri adalah bagaimana seorang suami bisa berlaku baik kepada seorang istri. Ini Pak, di sisi yang lain kita menjadi pemimpin dan pengayom, ya, kudune diladeni. Gitu Pak nggih. Tapi di sisi yang lain ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berlaku baik kepada siapa?
seorang istri. Maka apa saja harus dituntut ya bagi seorang suami terhadap siapa? Seorang istri. Maka dijelaskan oleh beliau fayud'imuha idza ta'ima. Maka kebaikan yang menjadi pokok di dalam rumah tangga yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada seorang istri adalah menyangkut 3 hal. Yang pertama, fayud'imuha idza ta'ima. Nek dia makan apa? Seorang istri harus makan sesuai dengan apa yang dimakan oleh siapa? Suami. Sehingga ketika seorang suami kok sering makan di luar, Pak, ketika pulang itu paling tidak apa? Bawa oleh bungkus 1 untuk istri, ditanggung siapa, Pak? Ya, ini nih yang pertama tentang masalah apa, Pak? Pangan. Wa yaksuha idza tasa. Yang kedua apa? Tentang masalah sandang. Ketika kita punya pakaian bagus, Pak, maka istri kita harus punya pakaian bagus. Yang ketiga, ya, tentang masalah apa? Papan. Ini, Pak. Tanggung jawab seorang suami harus mampu menyediakan apa? Tempat istirahat bagi seorang istri. Sekalipun apa, Pak? Sampai sekarang tetap saya kontrak kita kelakoni, Pak. Oh, ya, rumah mertua indah ya. Tapi tidak seindah yang dibayangkan nih, Pak. Ya, rumah mertua indah tapi tidak seindah yang dibayangkan. Sehingga apa? Dari sini ya, kebaikan seorang suami itu ditunjukkan tentang bagaimana mencari nafkah. Nah, kalau sekarang nyuwun sewu nggih, ya, dunia itu sudah terbalik. Justru yang banyak sekarang ini yang mencari nafkah adalah siapa? Seorang istri. Maka para ulama menyampaikan wa izzatur rijal fi nafaqatil iyal. Izzah, kemuliaan seorang laki-laki terletak bagaimana dia memberikan nafkah kepada keluarga. Sekalipun mohon maaf nih, seorang istri nggih boleh membantu suaminya bekerja. Tapi nyuwun sewu, kita kembali kepada apa? Jalur yang awal, jalur yang pertama. Bagaimana tanggung jawab nafkah itu menjadi tanggung jawab bagi siapa? Seorang suami. Inilah ya letak daripada al-mu'asyarah bil ma'ruf. Kebaikan kepada siapa? Seorang istri. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Nabi SAW menyampaikan di dalam hadisnya, khairukum li ahlikum. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dalam hal ini siapa? Istri. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya merupakan orang yang paling baik di antara kalian terhadap siapa? Keluarga. Maka muncul satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat secara langsung bagaimana keluarga yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah pernah Anas bin Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya di hadapan siapa? Istrinya. Akan tetapi tangannya hanya terangkat di mana? Di medan perang. Tapi sekarang Pak, rumah tangga sudah jadi medan. Nabi tidak pernah mengangkat tangannya sekalipun di hadapan siapa? Suami, di hadapan istrinya. Nabi SAW angkat tangannya di mana? Di medan. Tapi betapa banyak seseorang sekarang menjadikan rumah tangga mereka sebagai apa? Medan peperangan. Ya. Seharusnya seorang suami itu kan
bisa begitu berterima kasih kepada siapa? Seorang istri. Ini apa gitu? Ya. Jadwal kerjanya lebih padat mana Pak? Jenengan apa istri Pak? Kadang kita belum bangun, istri sudah bangun. Ya. Maka ketika seorang suami kok marah Pak, ya, itu akibatnya tidak begitu besar seperti halnya apa? Marahnya seorang istri. Ketika seorang suami pergi kerja marah Pak, pulang itu bisa masih mendapati ketika buka apa? Tudung saji masih ada apa? Isinya. Rumah rapi, anak sudah apa? Mandi dan lain sebagainya. Tapi nyuwun saya Bu, ya, ketika seorang istri apa Pak? Marah, waduh. Balik tidak ada senyuman, buka tudung saji orang isinya. Semua berantakan, anak belum mandi, belum makan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Adab yang pertama yang harus dijunjung tinggi oleh seorang suami adalah bagaimana bisa berbuat baik kepada siapa? Seorang istri. Dan yang berikutnya, ya, bagaimana ketika muncul di dalam rumah tangga seorang istri mulai pola tidak lagi taat kepada seorang suami, maka ternyata sudah diatur oleh agama Islam. Maka disebutkan, ya, wa yu'addibuha idza khafa nusuzaha. Maka sejatinya seorang suami harus bisa menanamkan adab kepada seorang istri ketika seorang suami mendapati istrinya nusus. Napa niku nusus? Membangkang terhadap perintah suami. Bu, gawe kena kopi, gawe dewek. Ada Pak yang seperti ini Pak? Insya Allah boten nggih. Insya Allah boten. Apa orang deleng lagi sibuk? Maka bagaimana? Yu'addibu hadian apa? Yang pertama harus apa? Memberikan sebuah nasihat. Ya, makanya yang pertama apa? Bi ayya'idoha. Yang pertama apa? Harus memberikan sebuah nasihat. Nasihat apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikerucutkan lagi tadi ini segitiganya dikerucutkan lagi, dia bangun lagi apa? Nasihat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi ghairi sabbin wala syatmin wala takbi. Tapi nek dalam menasehati Pak, tidak boleh menyakiti hati seorang istri. Dan tidak apa? Boleh menyalah-nyalahkan siapa? Istri sekalipun apa? Istrinya salah. Karena ketika kita menyalahkan seorang istri, ya, istri itu berubah langsung Pentiumnya Pak. Secara komputer apa? Ya, Pentiumnya langsung berubah. Semua apa? Masa lalu kesalahan suami muncul semua Pak. Makanya apa? Sudah, ketika kita memberikan nasihat kepada seorang istri, jangan apa? Mengulas tentang masalah kesalahan seorang istri. Disebutkan saja tentang masalah apa? Nasihat. Yang kedua apa? Ya, fa'in ata'at wa illa lah, taat ya sudah. Tapi nek apa? Enggak taat lagi setelah dino berikan nasihat, hajaraha fil firas. Maka harus dino apa, Pak? Harus dihajar. Apa itu hajar? Jaga jarak dengan istri kapan? Diranjang. Ya, kita istilahkan apa? Pisah ranjang. Ya. Istri tidur di mana? Di kamar, kita tidur di ruang tamu. Itulah apa? Proses hajar. Tapi hajar itu hanya berlaku di mana? Di rumah. Tapi di luar rumah bagaimana? Yo gandengan lagi, yo boncengan lagi. Itu nggih? Itulah wasiat daripada Nabi SAW. Nek hajar itu apa? Berlaku hanya di rumah, tapi nek di luar rumah tetap apa? Gandengan, tetap apa? Boncengan. Angel apa mboten, Pak? Karena wasiat dia angel. Tapi itulah siapa? Seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, lah bagaimana ketika setelah apa? Dihajar kok tidak mempan, maka apa? Darabaha fi ghairil wajhi darban ghaira mubarrih. Nggih.
maka kita diboleh untuk memukul siapa? Istri kita, selain daripada area wajah dengan pukulan yang apa? Tidak memberikan bekas. Ya ditepuk lah, Pak. Ya, Dek, gitu kan? Diingatkan lagi. Ya, mbok yo aja kayak gue. Itu. Anane, ya. Ribut nih anane. Ya, maka luar biasa. Nanti disampaikan nggih. Ada satu riwayat nggih tentang nanti nggih. Fastausu bin nisa'i khairan. Ya, berwasiatlah kalian dengan siapa? Seorang perempuan dengan wasiat yang baik. Ini sababul wurudnya, Pak. Yang saya nggih. Nah, di dalam ayat itu apa? Sabab an-nuzul, gitu nggih. Ada asbabul nuzul. Tapi nah, dalam hadis apa? Asbabul wurud. Ya, sebab terjadinya hadis. Ya. Maka asal mula daripada hadis fastausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah dengan seorang perempuan dengan wasiat yang baik, itu awalnya ya Umar bin Khattab menyampaikan bahwasannya karakteristik orang-orang muhajirin annar rijala yaglibuna an-nisa. Seorang laki-laki, karakteristik siapa? Orang-orang muhajir, yaitu siapa? Orang-orang yang hijrah bersama Nabi, ya. Dari mana? Mekah ke Madinah. Lah orang-orang Mekah ketika itu punya karakter bahwa seorang laki-laki itu apa, Pak? Bisa menundukkan siapa? Seorang perempuan. Dalam artian apa? Seorang perempuan itu begitu taat dan sami'na wa ta'na kepada siapa? Suami-suami mereka. Tapi berbeda dengan kondisi di Madinah. Annan nisa yaglibna ar-rijal. Perempuan yang menundukkan siapa? Laki-laki. Ya. Ini istilahnya ya, suaminya itu di bawah ketiak perempuan. Ya, opo-opo hormat gitu Pak. Lah satu ketika Umar bin Khattab dan keluarganya berpindah dari mana? Mekah menuju Madinah. Ketika sesampainya di Madinah, istrinya bergaul dengan siapa? Wanita-wanita Ansor. Maka suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya sedang menasehati siapa? Istrinya. Lah tanpa disadari istrinya itu apa? Membantah apa yang dinasehati oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rodok kaget. Deneng sing biasanya napa? Sami'na wa ta'na siki napa? Gelem ngeyel. Maka napa? Hal tersebut disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fastausu bin nisa'i khairan. Sudah. Ya, yang penting adalah bagaimana engkau bisa menasehati siapa? Pasanganmu, istrimu dengan nasihat yang baik. Sudah, tidak perlu diungkit tentang bagaimana istri itu napa? Menyanggah nasihat siapa? Sepenting apa? Disampaikan saja. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'alaikal balagh." Tugas kita hanya apa, Pak? Menyampaikan. Sementara apa? Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita punya pilihan nggih, Pak. Yang menentukan kan kita nggih. Tentang masalah apa? Tolak. Gitu nggih. Ketika tidak bisa lagi tercipta kenyamanan, ketentraman, keharmonisan dalam rumah tangga, seorang suami napa boleh mengambil satu tindakan yaitu napa mentalak hukum talak haram napa boleh Pak? Boleh. Itulah napa ketika seorang suami sudah melalui napa proses. Jangan napa Pak ujuk-ujuk langsung napa Pak? Kalau orang yang sudah berilmu adab kepada seorang istri bisa berbuat baik itu apa? Ketika seorang istri timbul sebuah penyimpangan, tidak lagi taat kepada seorang suami, maka proses agama itu yang pertama nasihat, yang kedua hajar, yang ketiga memukul. Baru nih setelah itu Pak? Wisra mempan, maka syariat yang terakhir yaitu munculnya hukum tolak. Nggih.
Apalagi itu untuk apa sih? Untuk memberikan peringatan kepada siapa? Seorang istri. Jangan main-main terhadap siapa? Seorang suami. Tapi seorang suami yang perlu diingat adalah apa? Adab tertinggi adalah bagaimana bisa berbuat baik kepada siapa? Terutama ketika apa Pak? Seorang istri marah Pak. Apa yang kita lakukan biasanya ketika istri lagi nopo Pak ngomel Pak? Ya, diam Pak, dengerin. Ya. Makanya satu riwayat lagi dari Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ini punya tipikal nopo Pak? Keras, kuat. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengadukan kepada Amirul Mukminin, ketika itu Umar bin Khattab itu menjadi seorang khalifah, ingin mengadukan tentang masalah rumah tangga. Ternyata Pak, sesampainya di rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, seorang sahabat tersebut balik lagi ke rumah. Kenapa? Mendapati Umar bin Khattab lagi nopo Pak? Padu karo lumrah Pak. Nggih. Nek ora tahu padu niku dereng lumrah. Karena terkadang dengan nopo Pak? Gejolak dalam rumah tangga itulah yang menjadi nopo? Ikatan cinta menjadi nopo? Lebih kuat. Maka suatu ketika sahabat yang lain bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, ya, seringkali saya mendapati engkau cekcok terhadap istrimu. Tapi saya kok nggak pernah nopo melihat kamu menampar daripada wajah nopo is." Maka jawab Umar nopo simpel. "Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya ya, apa yang diungkapkan oleh istriku yang begitu nopo panjang itu sudah cukup bagiku untuk mengingatkan diriku bahwa nopo posisi seorang istri begitu hebat di dalam nopo rumah. Boleh ngomel dawa Pak, tapi setelah itu Pak kerjane lebih sregep. Ya, tapi kadang ya, ya lebih terlihat bersih, apa-apa beres ketika nopo seorang istri marah, gitu ya, ngasai piring kalau marah Pak, lebih cepat nopo. Jadi seperti itu nggih. Ya, jadi ketika kita nopo mendapati nopo istri kita kok nyuwun sewu nggih, ya, banyak bicara, banyak ngomel, maka kita tugas seorang suami nopo hanya Kenapa? Karena kita tidak punya hak untuk marah kepada siapa? Seorang istri. Dengan apa? Dengan apa yang sudah dikerahkan oleh seorang istri terhadap rumah tangga kita. Ya, kita di luar, istri kita nopo di dalam rumah, sibuk dengan nopo kegiatannya, ya, sibuk dengan nopo menjaga harta kita, menjaga anak-anak kita. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, di antara adab seorang suami kepada seorang istri adalah ayyu'allimaha ad-daruri min umuri diniha in kanat la ta'lamu dzalik. Kewajiban dan adab seorang suami kepada seorang istri harus bisa mengajari seorang istri terhadap hal-hal yang penting terhadap bahasan masalah agama. Ya, makanya melalui ini Pak, sakjane ketika kajian yang lebih ramai itu bapak-bapak dibanding apa? Kenapa? Karena seorang bapak-bapak itu punya tanggung jawab untuk menularkan ilmu kepada siapa? Orang istri. Tapi ngapunten, ya, kalau kita lihat kan yang lebih banyak setiap kajian itu apa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kenapa? Nah, mungkin yang kedua. Au ya'dzana laha an tahdura majalisal ilmi litata'allama dzalik. Nek seorang suami enggak mampu karena mungkin waktunya, atau yang kedua karena kapasitas ilmunya tidak memadai, maka apa? Ya, seorang suami harus memberikan izin kepada seorang istri untuk bisa menghadiri majelis.
ngajari orang, ngizina orang. Tapi kadang kur ngizin apa orang disangoni. Kudu disangoni, Pak. Sangoni. Nggih. Karena nyuwun sewu nggih, nafkah itu tidak hanya napa uang belanja, tapi napa uang jajan. Betul nggih? Ya, sekarang itu sudah mulai dibedakan, Pak. Ketika kita gajian, yang kita setorkan kepada seorang istri ada dua. Yang pertama napa, Pak? Uang belanja, yang kedua adalah uang jajan. Aja kabeh dibruk-bruk ke duwite. Ora ana akade, nyuwun sewu, ini salah, Pak. Karena kita punya tanggung jawab untuk apa? Menafkahi keluarga dan menafkahi istri. Jadi konsepnya dirubah gitu, Pak. Oke, ketika kita pergi, ya, yang kita tinggal itu bukan uang belanja saja, tapi apa? Uang jajan. Ibu-ibu nggih perlu cilok, nggih perlu cilor. Jajan Pak jajan. Anaknya jajan, ya ibunya pengen jajan. Ini ngapunten nggih. Ini saya nggak lagi belani nopo, ibu-ibu mboten. Tapi nopo itulah syariat mengajarkan kepada kita, kepada seorang suami untuk bisa berbuat baik kepada seorang istri. Seminggu pinten Pak jatahnya Pak? Ya, kalau kita bayangkan nek kita nyari pembantu untuk ngurusi rumah tangga Pak, seminggu ora cukup 300. Kita hanya nopo memberikan uang jajan itu. Seorang istri itu bahagianya luar biasa. Urung diperintah bewis melaku. Ya. Itu nggih. Dan yang kedua apa? Yang kedua berkaitan tentang masalah bagaimana seorang suami memberikan pengetahuan tentang masalah apa? Agama. Kalau tidak bisa, sudah seorang istri harus apa? Disupport untuk apa? Menghadiri majelis taklim. Nyuwun sewu nggih. Kalau yang sudah pernah hidup di Jabotabek, Pak, nyuwun sewu. Oke. Mungkin ada yang tunjuk tangan pernah hidup di Jabotabek, Pak. Ya. Bagaimana seorang suami, Pak, itu begitu berusaha untuk istrinya ikut kajian. Kenapa? Karena godaannya lebih besar ketika nggak ikut kajian, Pak. Muaranya mana? Ya. Mall gitu Pak. Jadi pengeluarannya lebih besar. Lebih apa? Irit di majelis. Makanya saya sampaikan ketika seseorang perempuan ya, pergi ke masjid nopo, majelis taklim perlu nopo Pak disangoni Pak. Perlu kita motivasi, kita harus berikan nopo dorongan. Dan itu nopo merupakan nafkah yang terbaik. Dan yang berikutnya, idhajatuha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laysat aqallu min hajatiha ila ta'ami wa syarab. Karena kebutuhan seorang istri terhadap sebuah ilmu yang mampu memperbaiki dirinya itu lebih besar kebutuhannya dibandingkan masalah apa? Makan dan karena nyuwun sewu nggih, dandani istri ketika sudah membangkang kepada seorang suami butuh energi banyak, butuh napa Pak? Dana banyak. Tapi nek untuk dandani masalah napa Pak? Postur tubuh. Ya. Gawa mengendi rampung, ngesuk wis fit maning. Nggih napa nggih? Tapi nek napa? Untuk menyehatkan rohnya, rohaninya itu butuh apa? Proses begitu panjang dan melelahkan. Ya. Itu nggih. Makanya apa? Perlu pendekatan tentang masalah apa? Ilmu. Itu yang kedua. Ya. Jadi adab seorang suami kepada seorang istri adalah bagaimana seorang suami harus memberikan pendidikan tentang masalah agama. Nek nggak bisa, maka mensupportnya untuk ikut di kajian ilmu. Ya. Maka dalilnya apa? Ya, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa, Pak?
Karena ada satu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan ketika seorang suami tidak mampu dan tidak mau untuk membenahi daripada agama seorang istri, maka nanti Pak, dalam kehidupan akhirat seorang istri akan menuntut kezaliman dari seorang suami yang mana dulu dalam kehidupan dunia gak pernah meluruskan tentang masalah agamanya. Dengan ungkapan apa? Allahumma a'tihim di'faini minal adab. Ya Allah, aku jadi gini ini karena siapa? Suamiku. Maka timpakanlah kepada suamiku 2 kali azab yang aku terima. Makanya Pak, adab adalah apa? Bagaimana menanamkan ilmu agama kepada siapa? Seorang istri. Ini nggak mampu wis Pak, geret, ajak istri kita atau apa? Ikut kajian. Alhamdulillah ya. Yang mana ketika jamaah hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu ikut, itu sama menjadi apa? Penggugur tanggung jawab dan memenuhi apa? Adab suami kepada siapa? Seorang istri. Tapi yang lebih baik nopo Pak, berkajian mampir Pak. Setuju nggih Bu? Angel. Bosan. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya niki tadi hadis yang sampaikan ala wastausu bin nisa'i khairan. Ya, berwasiatlah kepada wanita dengan apa? Kebaikan. Fa innama hunna awanin indakum. Karena apa? Sesungguhnya wanita itu merupakan tawanan kalian. Nek tawanan itu nggih Pak, perlu dinasehati. Tawanan itu kan biasanya apa? Identik dengan musuh. Kalau musuh itu bertentangan dengan apa yang kita yakini. Maka apa Pak? Perlu dinasehati. Tidak hanya nasihat, tapi apa? Seorang asir tawanan, ya perlu Pak? Dikasih sandang, pangan, dan papan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyulzimaha bita'alimil Islam wa adabihi. Ketika tadi sudah belajar baik dengan suaminya ataupun dengan seorang ustadz, maka seorang suami bisa beradab kepada seorang istri dengan apa Pak? Ayyulzimaha. Ya, harus apa Pak? Mompa dan motivasi agar seorang istri mampu mewujudkan ilmu Islam. Syariat apa? Islam. Maka ketika seorang istri sudah bersuami Pak, ya, sholat itu nomor sekian. Okay. Puasa itu nomor sekian. Okay. Nomor malih baca Al-Quran nomor sekian. Nomor yang pertama adalah bagaimana seorang istri bisa taat kepada seorang suami. Kenapa? Kadang seorang istri pengen apa Pak? Pengen puasa sunnah. Itu saja harus apa? Mendapatkan izin kepada seorang suami. Itu Jadi seorang suami harus mampu memotivasi dan mengarahkan pada seorang istri agar istri mampu mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi berharap bahwa siapa? Abu Bakar merupakan orang yang dipanggil dari 8 pintu surga. Maka ketika mendengar hal tersebut, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengkonsep rumah tangganya bersama istri dan anaknya menjadi program surgawi. Sudah dikonsep dereng Pak? Wah, sing penting melaku, sing penting Pak? Sehat, seger. Ya. Perlu Pak? Ada konsep program surgawi. Alhamdulillah setiap kajian di sini di sana alhamdulillah suami istri bisa hadir. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa Pak. Banyak di antara orang-orang di luar sana sing ke kajian hanya bapak ketok. Ibune Pak? Nang omah layeh-layeh kalau nonton. Ada di luar sana yang datang ke majelis taklim hanya siapa? Ibu-ibunya saja. Bapaknya nang di nongkrong. Kata Pak. Tapi alhamdulillah nikmat dari Allah.
suami, istri, anak, bahkan cucu beh melu napa teng kajian. Ini nikmat dari Allah yang begitu luar biasa. Dalam artian nyuwun sewu nggih, beban suami rodok ringan. Yang keempat nggih, ayyadila bainaha wa baina darratiha. Ini nek suami punya banyak istri, maka seorang suami harus punya adab, yaitu di dalam keadilan terhadap siapa? Istri-istrinya. Tentang masalah apa? Poligami. Nggih. Apunten nggih. Ya, biasanya nek pembahasan tentang masalah poligami sing rodok sensitif sinten? Ibu-ibu. Wasiat saya nggak boleh menolak poligami, tapi boleh mensyaratkan Pak, dengan poligami boleh, tapi setelah saya meninggal boleh, boleh Bu, ya boleh ya. Tapi jangan apa menolak poligami. Ustadz, saya nggak menolak poligami Pak Ustadz, gitu nggih. Yang penting bukan suami saya. Nggih, mboten napa-napa. Yang penting apa? Jangan sekali-kali ada dalam dirinya, dalam hatinya menolak tentang masalah apa? Poligami. Itu nggih. Ya, ini kita skip sajalah. Tapi tadi poin yang keempat adalah bagaimana ketika seorang suami memiliki banyak istri, dia bisa berlaku nopo adil. Adil dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Ya, yang dibahas dalam masalah agama syariat adalah apa? Adil di dalam pembagian malam. Seorang suami menginap di mana? Rumah istri-istrinya. Ya. Tapi nek dalam masalah apa? Dalam masalah kasih sayang, mustahil kita apa? Bisa. Tapi kalau tidak tadi, pembagian apa Pak? Pembagian malam, menginap ya di istri-istrinya. Ya, kalau nikah satu pengen dua Pak, saya nggak menganjurkan nikah dua Pak. Ya, bakal ribut Pak. Harus apa? Nikah tiga, itu baru rodo ayam. Sehingga apa? Ya, dengan jangan coba-coba untuk apa? Yang kedua Pak. Kalau belum dapat yang jangan. Tapi ini nek siapa? Orang-orang yang sudah terjun sebagai praktisi nopo poligami itu memang seperti itu. Nek nopo hanya dua, ini ributnya luar biasa Pak. Tapi nek sudah tiga itu rodo ayam. Gitu ya. Rodo akur dan sebagainya. Baik, yang berikutnya, yang terakhir di dalam adab seorang suami kepada seorang istri, alla yafshua sirraha. Di antara adab seorang suami kepada seorang istri, janganlah seorang suami membeberkan tentang masalah rahasia siapa? Istrinya. Ini Pak. Setiap kita punya kekurangan dan setiap kita punya kelebihan. Maka kekurangan dan kelebihan yang kita dapatkan dari pasangan kita tidak boleh kita apa Pak? Ceritakan kepada siapa? Orang lain. Ketika tidak dibutuhkan. Ini kita tahu ya. Nek tidak ada faedahnya, tidak perlu apa? Kita ceritakan kekurangan dan kelebihan. Kenapa Pak? Bisa jadi orang lain tertarik dengan suami kita ketika kita menceritakan siapa? Kebaikan suami kita. Kenapa? Karena bisa jadi perempuan yang lain tidak mendapati suaminya seperti halnya istri kita mendapati siapa? Diri kita. Makanya nyuwun sewu, nggak perlu umbar tentang kebaikan terlalu terhadap suami kita di hadapan perempuan lain. Bok-bok napa Pak? Kepincut terhadap suami kita. Itu juga apa? Seorang suami tidak perlu apa? Mengumbar keistimewaan seorang istri di hadapan laki-laki lain. Bok-bok kena tikung Pak. Kepincut. Ya, di dalam hati seorang laki-laki tersebut, main temen jadi suamine Mbak Kae, gitu nggih.
Bisa jadi. Hati-hati. Makanya apa? Tidak perlu mengumbar rahasia seorang suami ataupun seorang istri di hadapan laki-laki ataupun perempuan lain. Ini nggih. Sudah. Makanya kata Nabi SAW, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah tempatnya pada hari kiamat, ar-rajula yufdi ila imratihi wa tufdi ilaihi. Seorang laki-laki mencampuri istrinya dan istrinya juga mencampuri siapa? Suaminya. Tapi apa? Summa yansuru sirraha. Sementara seorang suami ya menyebarkan rahasia siapa? Istrinya. Jadi hati-hati, Pak. Bojoku ora bisa masak asin terus. Maka apa, Pak? Bisa jadi gitu nggih. Ketika ada perempuan yang mendengar itu, Pak, suatu ketika perempuan itu akan masak dengan masakan yang terbaik, ya, memberikan dan menghidangkan kepada siapa? Suami tadi. Akhirnya apa? Seorang suami, main loh, ngerti? Dadikna, bojo kayaknya betah nang omah. Akhirnya apa, Pak? Seorang laki-laki kalau sudah seperti itu, yang dia lihat dari perempuan yang lain selain daripada istrinya adalah kebaikan-kebaikannya. Yang dia lihat kepada istrinya dan apa? Semua keburukan-keburukannya. Maka hati-hati. Lah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita mengumbar rahasia kepada orang lain? Imam An-Nawawi pernah berkata, adapun jika terdapat kebutuhan atau ada faidah dengan menceritakan, misalnya suami mengingkari keengganan istri yang tidak mau melayani suami, ataupun istri mengklaim bahwa suaminya lemah dan tidak mampu menyetubuhi istrinya, ataupun apa? Hal-hal semacam itu, maka hal ini tidaklah makruh menyebutkannya. Misalnya seorang suami tidak lagi jereng, kemudian dia konsultasi kepada seorang dokter, nah maka boleh gitu, ya, agar kita dapat faedahnya, dapat solusinya, ya. Ataupun ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala bertanya hukum kepada siapa? Nabi SAW tentang siapa? Perihal suaminya, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang sahabat yang begitu tinggi rasa malunya, Pak. Ya, perkara-perkara yang kecil itu, ya, malu untuk ditanyakan kepada Nabi. Akhirnya mengutus siapa? Fatimah radhiyallahu ta'ala dan menceritakan tentang rahasia siapa? Suaminya. Nah, itu boleh. Nah, ada faedah dan ada kebutuhan di dalam menyebarkan rahasia-rahasia tersebut. Tapi nggak ada faedahnya sama sekali, maka haram, ya, untuk kita menceritakan kepada siapa? Orang lain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini diantara hak-hak seorang suami kepada seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada siapa? Seorang istri. Ya, mudah-mudahan, Pak, ya, sekalipun saya sebagai suami, ini nasihat untuk saya dan untuk jamaah sekalian agar lebih tercipta keharmonisasian di dalam rumah tangga, ya, kita bisa mengklaim rumah kita menjadi rumahku, surgaku. Seorang suami bisa betah di rumah karena bisa beradab kepada seorang istri, dan seorang istri juga menjadi bidadari di dalam rumahnya. Jangan sampai seorang suami justru mencari bidadari di luar rumah, sementara di dalam rumah sudah ada Pak? Bidadari. Baik, seperti itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, insyaallah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang tentang hak siapa? Seorang istri yang harus ditunaikan kepada siapa? Seorang suami. Ya, mudah-mudahan ini pembahasan yang lebih menarik ya, sehingga akan tercipta kesempurnaan antara seorang suami dan seorang istri, dan tercipta mawaddah warahmah di dalam keluarga kita. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo Pak. Saya pernah membaca di kisah Ummu Sulaim. Itu hadisnya apa? Ummu Salamah apa Ummu Sulaim? Yang tentang dia ditinggal suaminya berperang.
Oh, kemudian anaknya meninggal dunia niku. Oke. Ya, ini luar biasa, nggih. Ini nanti kita akan bahas, Pak, tentang masalah adab istri kepada suami. Ya, ini menarik ya, Ummu Sulaim itu. Ya. Ya, ketika suaminya pergi berperang, kemudian dia meninggalkan anaknya ketika itu kondisinya sakit. Kemudian apa, di pertengahan peperangan, qadarun apa? Anaknya meninggal dunia. Lah, bagaimana kondisi seorang istri ketika mendapati siapa? Suaminya, Butulhah kalau nggak salah, itu pulang dari peperangan, ya. Kemudian apa? Dia mampu menservis suaminya dengan apa? Luar biasa, sehingga tidak apa? Terbetik di dalam pikirannya untuk menanyakan kondisi anaknya. Ini luar biasa. Angel nih Pak, ngeliat apa? Istri seperti ini, Pak. Ya. Kalau kita kan kadang, ya, ketika kita pulang dari kerja, buka rumah, Pak, yang terpampang apa, Pak? Ya, istrinya cemberut. Para ulama menyimpulkan perjuangan dan jihad terberat seorang istri di hadapan seorang suami adalah bagaimana seorang istri bisa selalu tersenyum di hadapan suami. Itu jihad terbesar loh, Pak, dan jihad terberat. Karena nanti ada pembahasannya, ya. Sebaik-baik istri adalah apa? Ida nadoroha sarotka. Ketika kamu memandang istrimu, maka kamu akan apa? Bahagia. Makanya dari sini para ulama menyimpulkan jihad terbesar seorang ibu, seorang istri di hadapan seorang suami adalah apa, Pak? Bisa selalu tersenyum di hadapan siapa? Sekalipun apa, Pak? Sulit, tuntutan rumah nih berat, gini apa, tapi jihad terberat adalah apa, Pak? Bisa tersenyum di hadapan suami. Karena ketika seorang suami mendapati istrinya senyum, Pak, beban dunia itu apa, Pak? Berangsur-angsur hilang. Ini sampai rumah disambut dengan apa, Pak? Cemberut, aduh. Nang kerjanan tekan rumah. Makanya istilahnya apa? Baiti nari gitu, rumahku nerakaku gitu, Pak. Dan mudah-mudahan kita menjadi ya rumah tangga yang memiliki program surgawi sehingga baiti jannati, amin ya rabbal alamin. Ada yang lain mungkin? Kalau tidak, kita cukupkan tentang adab suami kepada seorang istri. Cukup, kalau cukup kita cukupkan, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian di pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita duduk bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.